Dan ini bakteri racikan dari Jupiter 3 bulan 10. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di White Garden. Ya, hari ini White Garden akan memberikan tips gimana caranya menanam bibit anggur, mulai dari proses penanaman atau pemindahan ke dalam pot sampai berbuah. Ya, mungkin kita langsung aja. Jadi di sini saya mau kenalin dulu. Saya akan menggunakan bibit Jupiter. Ini yang paling mudah. Jadi kalau untuk pemula lebih baik pilih varian-varian yang mudah untuk ditanam. Nah, di sini yang pertama harus kita perhatiin bibit dari yang kita beli. Jadi pertama kita harus pastikan bibit kita tahu variannya apa, terus sumbernya dari mana. Nah, terus bibit juga dalam kondisi sehat. Nah, minimal kalau bibit yang sehat itu yang layak untuk ditanam. Nah, di sini minimal ada 10 daun. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 daun ini menurut saya sih udah ideal untuk pemula. Jadi resiko ke mati juga kecil. Nah, terus setelah bibit kita harus sediakan beberapa perlengkapan dulu. Nah, di sini ada pot ukuran 50. Nah, ini batu untuk alas pot biar untuk drainase air. Nah, di sini saya ada 2 pupuk. Nah, ini ada kompos dari kotoran kambing. Nah, juga bisa kita pakai pupuk petroganik. Nah, di sini buat mungkin kalau untuk di pedesaan mudah untuk dapetin kotoran kambing, tapi di sini juga ada yang instan. Jadi kalau kalian kesulitan buat dapat kotoran kambing bisa diganti sama pupuk petroganik ini. Fungsinya sama, terus cuman ini dalam proses dari beberapa perusahaan untuk pengganti dari kompos. Komposisinya sama, masih dari kotoran hewan, jadi nggak ada masalah. Saya akan coba pakai pupuk petroganik ini. Terus ada tanah. Di sini tanah, kalian bisa pakai tanah apa aja sekitar rumah. Kalau bisa pakai dari sisa-sisa pembakaran. Tapi ini saya pakai tanah Lembang. Jadi saya beli di toko pertanian. Jadi nggak usah khawatir kalau kesulitan untuk dapetin tanah. Kalian bisa beli atau pakai di sekitar rumah. Ini ada sekam bakar. Nah, sekam bakar ini fungsinya untuk drainase juga, untuk biar air tidak terlalu menyimpan air, dan karbonnya juga dibutuhkan untuk media tanam. Nah, ini ada kapur pertanian. Nah, sini ada 2 jenis. Ada kapur pertanian dan kapur dolomit. Jadi yang saya pakai kapur pertanian. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan pH tanah atau pH tanah menjadi netral. Ini ukurannya sekitar 6,5 sampai 7. Nah, ini adalah pupuk. Nah, pupuk saya pakai Ponska Plus. Jadi kalau kalian mau pakai NPK 1616 juga nggak ada masalah. Ya mungkin nah, di sini saya menggunakan untuk menjuburkan tanah, saya menggunakan bakteri. Nah, di sini ada M4 dan ini bakteri racikan dari White Garden. Dan di sini adalah POC. Jadi kalian bebas menggunakan apa aja. Tapi kalau M4 ini kalian harus dicampur dengan molase. Jadi diendapkan sekitar 1 hari baru bisa kalian aplikasiin. Ya
mungkin kita akan coba pakai pergunain bakteri dari White Garden. Terus ya kita mulai aja. Ya di sini saya ditemanin sama Mang Midun. Iya. Kita langsung aja, ayo Mang. Ya. Pertama tanah. Ya. Tanah satu bagian. Yuk. Ya, di sampingnya ya Mang. Sekam, sampingnya aja. Ya. Ya, sip. Terus semuanya Mang. Ya, stop. Up. Dulu. Organik. Jadi kalau kita pakai kompos setengah bagian dari tanah. Kapur dolomit juga bisa diganti dengan kapur pertanian. Ya, aduk Bang. Udah, aduk. Jadi pohon anggur ini tidak boleh basah, cuman juga tidak boleh kekurangan air. Jadi poros, kondisi harus poros. Jadi di saat disiram jangan terlalu banyak menyimpan air. Ya, di sini kita menggunakan pot ukuran 50. Jadi sangat ideal untuk menanam anggur dalam pot. Jadi kita kalau bisa di 60 juga nggak ada masalah, tapi di 50 sudah cukup. Yuk. Nah, jadi sebelum kita masukkan tanah, isi. Ya. Nah, ini fungsinya untuk alas pot biar kondisi air, sirkulasi air semakin bagus. Ya, cukup. Ya, kita masukin setengah dari ukuran pot. Diaduk udah, aduk lagi yang rata biar rata. Cukup. Ya, setelah ini kita tambahin lagi topping. Ya, jangan diaduk Bang. Ya. Nah, setelah itu kita pegang. Kita masukin ya 2 tutup botol Bang.
bakterinya. Jadi ini bakteri fungsinya untuk mengurai unsur hara dalam tanah, jadi juga mengikat semprotin. Nah, kenapa harus ada di tengah? Karena ini bakteri anaerob, jadi nggak bagus juga dalam kondisi banyak udara. Isi lagi mas, share mas. Nggak isi, siram air. Ya. Ya cukup. Kita masukkan bibitnya. Jadi teknik memasukkan bibit. Oh iya, Mang ambil pisau dulu, Mang. Ya, kita sobek bawahnya. Baru kita buang di bawahnya. Ambil bawahnya, Mang. Op. Sip. Ya, masukin tanahnya, tanah sisanya. Ya, diusahakan jangan terlalu penuh karena nanti kita akan proses pemupukan menggunakan topping. Geser dulu, Bang. Ini nih pupuknya. Ya, ini kita siram secara banyak, jadi nanti jangan terlalu banyak di penyiraman berikutnya.
sekarang kita coba tes pH tanahnya. Ini kita menggunakan pH meter khusus untuk tanah. Berapa? Ya, 7. Ya, ini sudah pH ideal untuk pohon anggur atau tanaman lain. Ya, cukup. Nah, Ponska, kapan kita harus proses pengaplikasian pupuk kimia? Ini nanti 1 minggu setelah proses tanam. Ayo. Taruh di tengah-tengah. Ya, makasih Bang Majid, Bang Midun. Ya, di sini bisa kita lihat tidak ada halangan dari sinar matahari, halangan apapun. Jadi ini full kena sinar matahari hampir di 10 jam. Nah, mudah-mudahan kita bisa lihat. Nanti saya akan update di 10 hari ke depan atau 15 hari ke depan perkembangan dari pohon Jupiter ini. Kita ukur, kita tandain. Ya teman-teman, sekarang kita akan pakai tap tool untuk rambatannya. Ya, sini, dan kita akan ukur. Ya, ya nomor 1. Ya, di sini setelah kita ukur, kita tuh beri tanggal. Jupiter tanggal berapa? Tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 9 2020. Bulan 10? Iya. Oke, bulan 10. Ya, Jupiter 3 bulan 10 2020. Sip. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di 10 hari atau 15 hari ke depan. Kita lihat perkembangan video pohon anggur ini. Sampai jumpa dan salam Wet Garden.